Assalamualaikum. Hai Property People, balik lagi di acara Monday, My Online Consultation Day bersama saya Diandra. Nah, melanjutkan perbincangan kita di minggu lalu, kali ini kita akan tetap membahas KPR konvensional versus KPR syariah nih. Saat ini kita masih bersama dengan Ibu Vini selaku Head of Retail Banking Product dari Bank Muamalat. Ya Mbak Diandra. Kan kemarin kita udah sempat bahas nih Bu untuk jumlah margin dari Bank Muamalat sendiri itu berapa. Kemudian aku mau tanya nih, kira-kira tenor yang pas nih untuk diambil para property people, karena kan sebelumnya mungkin mereka masih pada takut-takut nih mau ambil KPR atau enggak. Iya betul. Kalau tenor itu sebenarnya bervariasi karena tergantung pendapatannya daripada calon nasabah itu sebenarnya ada di range berapa sih Mbak Diandra. Jadi mungkin kalau kita lihat rata-rata tenor yang kebanyakan diambil oleh nasabah itu sebenarnya berkisar mungkin antara 10 sampai 15 tahun. Seperti itu ya, karena itu kan mungkin kalau kita lihat dia tipikalnya adalah karyawan gitu kan yang mengangsur dengan sumber pembayaran dari gaji ya. Jadi itu yang tenor yang paling sering mereka ambil. Tapi kembali lagi tergantung kepada profesi dan kemampuan mereka untuk membayar angsurannya. Seperti itu. Jadi itu memang bebas ya, tergantung. Iya. Ya, kita langsung masuk aja nih. Ada beberapa properti people yang sudah kita pilih pertanyaannya. Iya, siap Mbak. Ini dari @anocita, ada 2 pertanyaan. Oke. Apakah KPR Bank Syariah ini bisa diakses oleh non-muslim? Kemudian yang kedua, apakah ada sistem penalti bagi nasabah yang akan melunasi atau mempersingkat masa angsuran? Kan mungkin biasanya dapat rezeki nih, alhamdulillah. Kemudian ingin lebih cepat diselesaikan. Melunasinya lebih cepat. Betul. Ya. Oke, saya coba jawab yang pertama dulu ya, Mbak Diandra ya. Jadi pada dasarnya KPR Bank Syariah atau KPR IB Muamalat dalam hal ini juga ya, itu memang kita bebas sih. Jadi dalam artian kita peruntukan baik untuk kaum muslim maupun kaum non muslim, karena terutama apalagi zaman sekarang biasanya kan nasabah lebih melihat kepada benefit ya, atau lebih kepada manfaatnya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan KPR konvensional memang DP gitu ya, DP-nya untuk KPR syariah itu lebih rendah dibandingkan DP daripada KPR konvensional. Ini memang ketentuan dari Bank Indonesianya seperti itu. Jadi artinya sebagai perbandingan kalau misalnya kita menggunakan akad MMQ gitu ya, musyarakah mutanakisah, kalau untuk KPR syariah itu kita bisa DP-nya itu hanya di sekitar 20%. Tapi kalau misalnya KPR konvensional itu ada di 30%. Itu kayak maksimumnya yang diatur sama regulator seperti itu. Jadi benefitnya akan lebih besar nih kalau pakai KPR syariah jika dibandingkan KPR konvensional. Jadi kalau selama nasabah memang lebih melihat kepada benefit yang diterima daripada KPR syariah, insya Allah tidak ada concern sih mau menggunakan KPR syariah juga, selama memang ya artinya konsekuensinya semua dokumen, akad pembiayaan dan sebagainya harus ditandatangani ya oleh nasabah. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu, untuk yang sistem penalti jika ingin dilunaskan lebih cepat. Oke, jadi kalau di bank syariah juga kalau untuk pelunasan dipercepat itu pada dasarnya tergantung akadnya. Pada saat kesempatan Monday sebelumnya saya mungkin sudah jelaskan ya bahwa kita kan ada 2 akad nih yang kita gunakan saat ini di Bank Muamalat untuk KPR syariah, yaitu ada akad murabahah dan juga ada akad musyarakah mutanakisah. Nah, kalau misalnya untuk akad murabahah sebenarnya bank bisa memberikan kebijakan untuk mengenakan diskon margin nih kepada nasabah. Jadi dari sisa harga jual gitu ya, yaitu yang merupakan harga pokok ditambah dengan harga marginnya, bank bisa memberikan diskon kepada nasabah. Jadi dia tidak harus membayar full sebesar sisa kewajibannya. Tapi besar ya kebijakan bank itu untuk diskon tergantung kepada policy atau kebijakan bank yang sedang berlaku pada saat itu. Itu untuk akad murabahan. Nah, kalau untuk akad yang satu lagi, musyarakah mutanakisah, pada prinsipnya juga sama sih, tapi kita lebih mengenakan diskonnya itu dari sisa porsinya, sisa porsi banknya seperti itu. Tapi itu karena lebih kepada konsep akad syariahnya aja sih. Secara prinsip kalau buat nasabah ya dari sisa outstandingnya lah kita lihat sebenarnya. Ya. Baik, kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua. Ini dari @Sofian Mirudin. Kenapa kesan yang ada di masyarakat bank syariah ini selalu lebih mahal dibandingkan dengan bank konvensional? Mahal ini maksudnya marginnya atau pricingnya gitu ya, dibandingkan bunga yang berlaku di KPR konvensional. Betul. Kayak gitu ya. Nah, ini terima kasih nih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bandingkan memang secara size bank syariah gitu ya, dibandingkan dengan size bank konvensional kan mungkin memang lebih kecil ya kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari jumlah deposan, jumlah nasabah penabung, dana pihak ketiga yang terkumpul itu memang mungkin belum sebesar kalau bank-bank konvensional. Karena ini juga mempengaruhi akhirnya berapa besar pricing atau margin yang nanti akan kita kenakan bagi nasabah-nasabah pembiayaan. Karena kan biasanya kalau misalnya sebagai contoh nih kayak tabungan atau deposito, misalnya kita memberikan bagi hasil untuk deposito syariah setara 7%. Artinya kan dari situ kan berarti kita nanti
akan baru melempar lagi untuk pembiayaannya, pasti kita kan ambil keuntungan juga ya bank dari situ kan. Nah misalnya sebagai contoh, misalnya keuntungannya adalah 2% kita ambil spread. Nah dengan demikian maka pricing untuk KPR-nya atau margin yang bisa kita lempar adalah di sekitar 9%. Nah ini mungkin disebabkan karena kita tadi ibaratnya customer base deposanya dan jumlah dana pihak ketiganya belum sebesar bank-bank konvensional, sehingga mengakibatkan dengan demikian mungkin pricingnya juga dari segi pendanaan masih relatif lebih tinggi nih dibandingkan dengan bank konvensional. Nah itu yang mengakibatkan kenapa kelihatannya lebih mahal. Tapi mungkin kalau kita lihat di pihak lain ada perbedaannya juga sih, ada benefitnya juga gitu bagi nasabah. Jadi mungkin pricingnya sedikit lebih tinggi, tapi kita paling tidak menawarkan artinya ketenangan hati karena marginnya tetap sepanjang tenor. Jadi artinya ada kepastian nih, paling nggak sampai 10 tahun ke depan marginnya sama seperti yang sudah kita perjanjikan di awal. Nah itu mungkin plus minus atau pro kontranya sih Mbak. Jadi kalau kita bandingin ya Mbak Diandra, seperti itu. Iya benar-benar Ibu Vini. Nah mungkin Property People akhirnya udah mulai kebuka nih ya antara bank konvensional dan KPR syariah seperti itu. Nah ada tips dan trik nggak sih gimana caranya supaya bisa di-approve KPR syariah dengan mudah seperti itu? Tips dan trik supaya di-approve KPR syariah sebenarnya yang pasti sih artinya kelengkapan dokumennya aja harus dipastikan dari awal gitu ya. Jadi artinya mungkin kalau Property People dari awal sudah menyasar misalnya properti mana kira-kira mungkin bisa memproyeksikan gitu, maksudnya dari harga rumah dan dibandingkan dengan kita punya gaji take home pay lah, dan apabila ada income lainnya itu sebenarnya berapa, apakah mencapai sekitar 30-an sampai 40-an% nggak sebenarnya gitu ya untuk dari nilai angsuran akan kita bayarkan. Dan dipastikan juga adalah kelengkapan dokumennya sih Mbak Diandra. Jadi seringkali kan terjadi waktu proses yang lebih lama itu karena dokumennya kurang lengkap. Jadi akhirnya terjadi tektok nih, banknya minta lagi dan kemudian nanti baru dilengkapi lagi oleh nasabah. Nah ini mungkin kalau hal-hal ini bisa diperhatikan oleh calon nasabah, oleh Property People, insya Allah mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Vini, penjelasannya Sama-sama, ini memberikan Mbak. pencerahan bagi saya dan juga Property People. Amin, mudah-mudahan membantu. Perbedaan KPR konvensional dan KPR syariah. Sama-sama Mbak, semoga bisa membantu ya bagi Property People. Nah, untuk Property People yang pertanyaannya sudah dibacakan, kamu berhak mendapatkan merchandise dari rumah123.com. Penasaran dengan tema Monday berikutnya? Stay tune terus di sosial media rumah123.com. Saya mewakili rumah123.com dan juga Ibu Vini mewakili Bank Muamalat. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. See you next Monday.